rakyat memilih pemimpin mereka agar mereka menghadirkan sarana kemajuan bagi mereka. Ini hanya dapat dicapai ketika pemerintah memenuhi tanggung jawabnya dengan menjunjung tinggi keadilan dan bekerja dengan kejujuran. Hukum negara dan konstitusi harus selalu dijunjung tinggi dan dihormati. Tidak boleh ada favoritisme dan tidak boleh ada individu yang diberi perlakuan istimewa. Bahkan keadilan harus ditegakkan. Jika Anda selalu memastikan bahwa konstitusi dijunjung tinggi, jika Anda menegakkan keadilan, jika Anda memperhatikan masyarakat, jika Anda membuat mereka merasa bahwa Anda bersimpati dengan mereka, dan bahwa Anda ada untuk melayani mereka, maka mereka akan mendukung Anda. Adalah umum di beberapa negara di bagian dunia itu untuk melakukan penipuan pajak atau orang-orang tidak bekerja dan atau tidak berusaha, namun semua ini dapat dihindari jika Anda bekerja dengan keadilan. Sebagai imbalannya, mereka akan mendukung pemerintah, membayar pajak mereka, berusaha dan bekerja keras serta akan berperan dalam kemajuan negara. Setiap kali ada pejabat yang terpilih dalam Majelis Nasional, pemerintah manapun, atau ketika seorang presiden terpilih atau pemerintahan baru terbentuk, mereka harus selalu ingat bahwa mereka tidak dipilih hanya untuk memerintah dan berkuasa, melainkan mereka telah ditunjuk untuk melayani bangsa. Sebagai seorang Muslim, Anda akan tahu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda bahwa pemimpin suatu bangsa adalah pelayan bagi bangsa itu. Dengan demikian, layani bangsa Anda sebagai pelayan bangsa yang bersemangat, dan dengan Anda akan berkembang, masyarakat akan bersama Anda, dan Anda akan terus meraih kesuksesan di masa depan. Ketika Anda mendapat dukungan dari masyarakat dan Anda memerintah dengan adil, maka negara Anda akan maju. Anda memiliki negara yang luas dengan banyak sumber daya, dan sejauh yang saya ketahui, ada juga orang-orang yang bekerja keras di negara Anda, dan Anda dianggap termasuk negara-negara yang berkembang di Afrika. Unggullah hingga tingkat di mana Anda menetapkan presiden di seluruh Afrika, sehingga negara Anda menjadi negara yang memimpin seluruh Afrika. Satu hal mendasar untuk kemajuan negara manapun adalah standar pendidikan rakyatnya. Oleh karena itu, cobalah menyusun rencana tentang bagaimana meningkatkan standar pendidikan di antara masyarakat dan bagaimana memelihara generasi masa depan Anda. Tanggung jawab Anda tidak hanya memberikan pendidikan di tingkat dasar dan menengah, tetapi Anda juga harus membantu mereka mencapai pendidikan tinggi sehingga mereka dapat lebih baik melayani negara. Keadaan dunia saat ini, khususnya di Eropa dan di berbagai negara lain yang menganggap diri mereka sangat maju, adalah sedemikian rupa sehingga mereka terlibat dalam peperangan. Tidak ada yang tahu kehancuran seperti apa yang akan terjadi. Setelah kehancuran mereka, negara-negara lain yang tidak kuat secara ekonomi dan saat ini sedang berkembang harus berusaha untuk membuat kemajuan. Saat ini, Afrika memiliki potensi dan peluang yang baik untuk maju hingga ke tingkat di mana mereka dapat memimpin dunia. Dengan demikian, mulailah mempersiapkan diri untuk ini dari sekarang. Bekali bangsa Anda dengan hadiah pendidikan yang tak ternilai, tegakkan keadilan, pimpin negara Anda dengan kejujuran, dan lakukan apapun yang Anda bisa untuk memperbaiki kondisi rakyat. Melalui ini Anda akan dapat memimpin dunia. Orang-orang Eropa tidak memiliki pikiran yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang Afrika atau Asia. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka memiliki orang-orang di antara mereka yang bekerja sangat keras dan ada kecenderungan umum di dalam diri mereka untuk menegakkan keadilan dalam pemerintahan mereka sampai batas tertentu. Inilah nilai-nilai yang memungkinkan mereka untuk maju. Jika Anda mengadopsi nilai-nilai yang sama, Anda akan jauh lebih unggul dibandingkan mereka. Doa saya adalah semoga Allah Ta'ala memungkinkan negara Anda dan seluruh benua Afrika untuk berkembang, dan semoga tiba saatnya ketika Afrika memimpin dunia. Mayoritas penduduk Anda terdiri dari umat Muslim. Jika umat Muslim bertindak sesuai dengan ajaran Islam, jika mereka mengikuti prinsip-prinsip panduan yang disebutkan dalam Al-Quran suci dan prinsip-prinsip panduan yang ditemukan dari sunnah dan teladan Rasulullah SAW, maka negara-negara Muslim dapat membuat kemajuan luar biasa. Tetapi sayangnya, umat Muslim tidak mengikuti ajaran-ajaran tersebut dan akibatnya mereka terus mengalami kemunduran. Anda harus menggunakan sarana sumber daya, pengetahuan, dan ajaran Islam untuk membantu kemajuan bangsa Anda dan untuk kebaikan rakyat Anda. Dengan cara ini,
Anda dapat menjadi contoh yang bersinar bagi negara-negara Muslim dan dunia pada umumnya. Seperti yang saya sebutkan, doa saya adalah semoga Allah Ta'ala memberikan Anda taufik untuk melakukan ini. Ini adalah ketiga kalinya saya bertemu dengan Yang Mulia. Dalam setiap pertemuan dengan Yang Mulia, saya dianugerahi dengan berkah dan kasih dari beliau, bahkan lebih dari pertemuan sebelumnya. Saya telah mendengarkan bimbingan yang diberikan oleh Yang Mulia, dan saya berharap negara saya menjadi negara yang memerintah sesuai dengan konstitusi. Sekarang, karena saya menjadi bagian dari pemerintahan, saya berharap negara saya menyambut setiap orang dan menerima mereka dengan tangan terbuka. Kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang mendasar dan harus diberikan kepada semua. Selain itu, dalam Al-Quran Suci, Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Oleh karena itu, Anda harus memastikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. Selama hal ini terjadi, tidak akan ada kegelisahan di antara warga negara, dan mereka akan mendukung pemerintah. Selama Anda memberikan kebebasan ini kepada mereka, pemerintah Anda akan terus berlanjut dan negara akan terus maju. Ada ekstremis agama di mana-mana, mereka mungkin juga ada di negara Anda, dan Anda harus berusaha menghentikan mereka. Jika situasi ekonomi warga negara baik, maka semua gerakan ini seperti Boko Haram, Al-Qaeda, dan juga yang ada di Burkina Faso dan Mali dan lain-lain, mereka tidak akan datang ke sana selama ada kemakmuran ekonomi dan rakyat memiliki kepercayaan pada pemerintah. Organisasi-organisasi teroris ini memanfaatkan situasi ketika penduduk kehilangan kepercayaan pada pemerintah mereka. Oleh karena itu, jika pemerintah bekerja untuk rakyat dan mematuhi prinsip pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, maka pemerintah dapat berhasil dan teroris tidak akan berhasil di negara itu. Tetapi karena aktivitas teroris meningkat di negara-negara tetangga, ada kemungkinan kota-kota Anda di sepanjang perbatasan menjadi terpengaruh olehnya. Cara terbaik untuk melindungi diri dari hal ini adalah selalu menjunjung tinggi keadilan dan bekerja untuk kebaikan rakyat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Jelaskan kepada para pemimpin dan politisi dan tanamkan dalam diri mereka bahwa Allah Ta'ala mengawasi setiap tindakan kita. Apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan keadilan. Mereka seharusnya tidak berpikir bahwa tidak ada yang mengawasi kita dan bahwa kita bisa mendapatkan sesuatu untuk diri kita sendiri secara diam-diam. Hidup di dunia ini hanya bermanfaat selama seseorang melayani ciptaan Tuhan. Dan cara terbaik untuk menyampaikan rasa syukur atas kepemimpinan yang telah diberikan kepada mereka adalah dengan melayani masyarakat dengan sebaik-baik kemampuan dan menyediakan sarana untuk kemajuan mereka. Semoga Allah Ta'ala menjaga Anda dalam lindungannya.